Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dengan tema yang berbeda dengan di pagi hari tadi, di mana tema kita pada malam hari ini adalah tentang keutamaan bersedekah. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, syariat Islam ini, tugas-tugas syariat, beban-beban syariat yang Allah perintahkan kepada hambanya, maka kita akan dapatkan nuansa yang sangat kental dengan kebersamaan, nilai sosial yang sangat tinggi, terjalinnya ukhuwah satu dengan yang lainnya. Antum perhatikan saja, mulai dari syariat kewajiban salat berjamaah, kemudian tentang saum, zakat dan haji. Kental sekali di dalamnya hal-hal yang mengarahkan kepada persatuan, persamaan, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga merupakan standar keimanan seorang, menjadi syarat keimanan seorang apabila dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia suka, dia cintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman orang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Minal khair, tentunya dari kebaikan.
Jadi mantuk hadis ini atau di teks hadis ini bahwa ketika kita suka mendapatkan kesenangan, kegembiraan, mendapatkan berbagai kenikmatan, maka kita suka apabila saudara kita sesama kaum muslimin pun mendapatkan kenikmatan tersebut, hal-hal yang menyenangkan tersebut. Nah sebaliknya, apabila kita tidak suka, apabila kita mendapatkan penderitaan, hal-hal yang menyusahkan, maka demikian pula kita tidak suka apabila saudara kita itu mendapatkan kesusahan. Oleh karena itu, dituntut seorang muslim yang sesungguhnya tuntutan tersebut adalah lahir dari keimanannya kepada Allah Ta'ala, tertuntut untuk kemudian menyenangkan saudaranya karena dia suka apabila mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi tuntutan dari keimanannya kepada Allah Ta'ala, semakin tinggi keimanan seorang, maka dia suka apabila saudaranya itu suka. Bahkan semakin tingginya dia rela mengorbankan, berkorban, walaupun dirinya butuh demi kesenangan saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun mereka sesungguhnya pun butuh. Yang itu lahir dari tadi keimanannya kepada Allah Ta'ala, sehingga itu secara kesadaran dia melakukan hal itu dengan suka, menyenangkan orang lain walaupun dia sendiri juga membutuhkan, tapi selama tidak membahayakan bagi dirinya, tapi suka apabila orang lain itu suka, sehingga dia rela untuk berbuat demi saudara yang tersebut yang mendatangkan rasa suka bagi saudaranya. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah, pembicaraan tentang sedekah atau berderma, bersedekah dalam tinjauan syariat Islam ini memang luas, yaitu segala bentuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bahkan kemanfaatan kepada diri sendiri. Hal itu seperti kita dapatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim kepada para sahabatnya ketika mereka merasa tidak bisa berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh ahlu dusur, di mana ahlu dusur dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa mendulang pahala dengan sedekah mereka, bersedekahnya mereka dengan harta mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah,
wa kulli tahlilatin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'an munkarin shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi berdasarkan atau saya terjemahkan dulu, jadi Nabi bersabda kepada para sahabatnya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kamu sedekahkan? Ketahuilah sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Bahkan persetubuhan yang kalian lakukan untuk istri-istri kalian itu juga bernilai sedekah. Dari hadis ini kita lihat luasnya cakupan makna sedekah. Di setiap upaya memberikan kemanfaatan, maka itu adalah bernilai sedekah. Itu dihitung sebagai sedekah. Baik kemanfaatan itu hanya mengalir untuk diri sendiri, artinya hanya bermanfaat bagi diri sendiri, maupun bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas 'alai shadaqah. Kullu yawmin tatlu fi as-sams ya'dilu baina itsnaini shadaqatun wa yu'inu ar-rajula 'ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa kullu khutwatin yahtuha ila salati shadaqah wa yumitul adha 'anit tariqi shadaqah." Setiap persendian dari manusia wajib punya kewajiban atasnya untuk disedekahi. Setiap hari apabila terbit matahari, itu ada kewajiban sedekah. Dan cabang-cabangnya banyak, artinya sarananya banyak. Yang bisa dilakukan, yang itu semuanya akan bernilai sedekah itu banyak. Engkau damaikan dua orang yang berselisih, itu sedekah. Engkau menolong orang yang berkenan terkait dengan tunggangannya atau kendaraannya, atau engkau mengangkatkannya, atau mengangkatkan kepadanya barang-barang ke atas tunggangannya, itu adalah sedekah. Dan setiap langkah kakimu untuk sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan demikian kita bisa berderma, bersedekah kepada orang lain dengan apa saja yang kita miliki. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau berbicara tentang derajat atau tingkatan-tingkatan kedermawanan, beliau menyebutkan tentang 10 tingkatan dari kedermawanan. Jadi seseorang yang bisa berderma, yang pertama berderma dengan jiwanya. Jadi dia dermawan terkait dengan jiwanya. Yang kedua, berderma dengan kepemimpinannya. Jadi sebagai pemimpin, kemudian karena kedudukannya sebagai pemimpin, dia manfaatkan betul-betul
untuk kemudian memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi orang yang ada di bawahnya. Apa saja yang bisa dilakukan, yang dengan itu dia bisa bermanfaat bagi orang lain selama status dia sebagai pemimpin, maka dia berderma dengan status kepemimpinannya tersebut. Yang ketiga, berderma dengan waktu istirahatnya. Jadi ketika dia memiliki waktu longgar, maka waktunya itu digunakan untuk berderma bagi orang lain. Di waktu luangnya itu tidak diambil untuk kepentingan sendiri, tetapi disedekahkan untuk orang lain. Kemudian yang keempat, berderma dengan ilmunya. Dan ini yang dikatakan oleh beliau Imam Qayyim rahimahullah, ini derma yang paling utama. Di antara sekian banyak model dermawan adalah dermawan dengan ilmunya. Tidak bakhil dengan ilmunya. Dan kalau Anda perhatikan bahwa berderma dengan ilmu itu banyak derma yang dilakukan sekaligus. Anda perhatikan saja. Jadi orang yang berderma dengan ilmunya, maka pada umumnya dia berderma dengan banyak hal, dengan waktunya, dengan waktu luangnya. Ya, lagi mau duduk istirahat, kemudian tahu-tahu Ustaz mau nanya nih, maka dia nggak jadi istirahat. Waktu istirahatnya digunakan untuk berderma. Tolong Ustaz, Pak, ini kosong, Pak isi sana. Kemudian nggak jadi, dia berangkat. Dan kemudian Pak, terkadang juga sekaligus dengan hartanya, karena untuk pergi ke satu tempat membutuhkan apa? Membutuhkan biaya. Kalau dia pakai motor membutuhkan bensin. Dan tidak setiap tempat itu kemudian mesti mengganti apa? Bensin kan gitu. Maka dia berderma dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya. Kemudian yang kelima, dermawan dengan kedudukannya atau kemuliaannya. Jadi sebagai orang yang punya kedudukan terhormat, ini kan biasanya kalau menjadi perantara atau menjadi comblang, itu mandi dalam bahasa Jawanya artinya punya pengaruh, sehingga cukup kemudian menemani, mengantarkan. Ini tetangga saya butuh hutang ini. Oh iya Pak, jangan khawatir Pak. Ya, itu berderma dengan kedudukannya. Dia tidak punya harta, dihutangi juga tidak punya karena miskin. Tapi dia bisa berderma dengan kedudukannya, mendatangkan orang untuk mendapatkan hutang. Orang yang butuh, cukup dengan Pak, ini tadi saya sudah ke rumah Pak Fulan, Pak, jadi beliau merekomendasikan saya untuk menghutang kepada Bapak. Oh, jangan khawatir kalau Pak Fulan yang sudah merekomendasikan. Ini termasuk berderma dengan kedudukannya, memberikan syafaat bagi orang lain. Ini bernilai. Kemudian yang ke-7, yang ke-6, ya dermawan dengan tenaganya. Dia yang tidak punya kepintaran, tidak punya kepandaian, tidak punya kemuliaan, tidak punya harta, tidak punya, ya dia bisa berderma dengan tenaganya. Jadi insya Allah kalau cuma angkat-angkat batu bisa. Jadi dia bisa membantu tetangganya yang kemudian sedang bangun misalnya. Ya sekedar untuk kemudian datang, kemudian meringankan dengan tenaganya. Itu pun sedekah.
Kemudian yang ke-8 dermawan dengan yang ke-7 dermawan dengan harga dirinya. Di mana ketika harga dirinya itu direndahkan, dia relakan, dia dermakan. Digibai, dia dermakan. Dicela, dia dermakan. Artinya tidak menuntut balas. Ini juga berderma, bersedekah dengan harga dirinya. Dan ini berat. Biasanya orang kikir dengan harga dirinya. Jadi kalau sudah menyangkut harga diri, maka tebusannya nyawa. Padahal kalau dia relakan, dia dermakan, itu bernilai sedekah, sangat tinggi nilainya. Kemudian yang ke-8 dermawan dengan kesabarannya. Yang ke-9 dermawan dengan kebagusan akhlaknya. Dan yang ke-10 dermawan dengan berpaling dari apa yang dimiliki orang lain. Ini 10 hal secara ringkas yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, pembicaraan kita pada malam hari ini terfokus pada berderma dengan harta. Artinya bersedekah dengan hartanya. Dan ini maaf saja bukan mengungkap rahasia, tapi karena sudah menjadi rahasia umum, sudah banyak dibicarakan, baik mungkin kalangan ekstern maupun intern. Di mana terkadang kalau dilihat dari sisi taklimnya, Masya Allah, rajin untuk urusan taklim. Tapi giliran untuk urusan dana, untuk bersedekah dengan hartanya, ini sangat minim. Sehingga terkadang untuk acara-acara tertentu, di pengambilan dana itu dari sumber-sumber tertentu saja. Artinya, padahal seandainya itu ditanggung, artinya secara bersama-sama itu akan sangat ringan. Tetapi karena sumber penggalian dana itu cuma dari beberapa segelintir orang saja, lama-lama juga baru kemarin ini sudah ada list lagi. Jadi kayaknya baru kemarin kok sudah ada proposal lagi. Coba kalau seandainya masing-masing kesadaran untuk kemudian mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya dan dia bisa menyisakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka tentunya semua urusan akan mudah. Jadi misalnya termasuk kotak-kotak masjid. Itu terkadang kalau masjid itu di lingkungan orang-orang yang justru rajin taklim, itu sering kosong, kalah dengan yang di lingkungan masyarakat awam. Demikian juga kalau kemudian panitia misalnya mengedarkan kotak, itu ya sedikit sekali. Bahkan mungkin rata-rata yang ngisi justru yang tidak rajin ngaji. Nah, ini fenomena yang kadang menjadi pembicaraan, ternyata ini tidak hanya di satu tempat, tetapi kok juga di banyak tempat. Nah, ada apa di dalamnya? Maka ini patut untuk kemudian kita berintrospeksi. Apakah karena kita merasa sudah puas dengan ilmu yang kita miliki, bahwasanya itu bisa menutup segala kekurangan yang ada pada kita, sehingga kita
tidak merasa butuh untuk kemudian menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada kita dengan bersedekah, atau ada permasalahan yang lainnya. Yang jelas fenomena seperti ini termasuk fenomena yang memprihatinkan dan dirasakan di banyak tempat. Maka mudah-mudahan dengan kita memperhatikan sebagian dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan bersedekah, khususnya adalah sedekah harta, ini memberikan motivasi bagi kita untuk rajin bersedekah, yang pada dasarnya manfaat dari sedekah tersebut ternyata adalah kembali kepada yang bersedekah. Dan tentang hal ini Allah berfirman dalam ayat yang cukup panjang, yang sekaligus artinya dalam beberapa ayat secara berurutan tentang bersedekah ini, yang sekaligus di dalamnya terdapat adab-adab di dalam bersedekah. Saya bacakan ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 261. Ini sangat menggiurkan ya. Ayat ini sangat menggiurkan. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin biratwatin asaba wabilun fa'atat ukulaha bi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Arti dari ayat di atas, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan.
Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ini firman Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada kita tentang betapa dorongan yang sangat tinggi bagi kita untuk bersedekah dengan hartanya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah dan yang dikatakan fi sabilillah di jalan Allah itulah fi sabilil khair, di jalan-jalan kebaikan, yang mana jalan-jalan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Maka mana yang paling akhlak, yang paling bermanfaat, maka itu yang paling fi sabilillah. Dan di antara yang paling fi sabilillah di masa sekarang ini, bahkan mungkin ini untuk masa sekarang ini yang paling tertinggi nilai fi sabilillahnya adalah yang terkait dengan penyebaran ilmu. Jadi ketika kaum muslimin lemah iman dan lemah segala hal sehingga tertindas, sehingga tidak ditakuti oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir merasa lebih tinggi di hadapan kaum mukminin, sehingga memang tidak memungkinkan bagi kaum mukminin untuk jihad, perang secara fisik, mengangkat senjata. Maka fisabilillah yang tersisa tinggal penyebaran ilmu. Maka barang siapa yang memiliki harta, kelebihan harta dari yang menjadi kebutuhan yang mendasar bagi yang menjadi tanggung jawabnya, maka ketahuilah bahwa pada infak, yang infak tersebut berpengaruh terhadap penyebaran ilmu, ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam fisabilillah. Penyebaran ilmu bisa meliputi pendanaan untuk majalah, pendanaan untuk buku-buku agama agar bisa dinikmati secara gratis oleh kaum muslimin. Setidak-tidaknya bisa murah. Bisa berupa pembiayaan untuk orang-orang yang memfokuskan waktunya untuk belajar agama. Bagi para santri yang mondok, mereka butuh biaya
Maka ini adalah demi penyebaran ilmu. Termasuk mukafaah bagi para duat, para asatidz yang mengosongkan waktunya sepenuhnya untuk ilmu dan penyebarannya. Ini ladang yang sangat potensial untuk mendulang pahala yang sebesar-besarnya bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala harta. Ini saya sampaikan begini bukan karena saya ustaz dan bukan karena di hadapan saya itu banyak santri ya. Sebab secara umum alhamdulillah, jadi para ustaz pun kalaupun tidak ada yang memberikan mukafah, mereka bisa berdagang. Jadi bisa berusaha. Karena sesungguhnya tuntutan berdakwah itulah merupakan tuntutan demi penyebaran agama Allah Ta'ala dan bukan sarana untuk mencari pekerjaan. Jadi khafidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin kaum muslimin kadang masih salah paham di dalam mereka menginfakkan harta mereka, mana celah-celah yang paling bermanfaat dari keluarnya harta tersebut, agar supaya sesen atau serupiah harta yang dikeluarkan itu betul-betul mendapatkan kelipatan yang sangat banyak. Tadi dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa setiap perumpamaan seperti satu biji yang kemudian tumbuh 7 bulir, dan setiap bulir itu apa? Ada 100 biji. Berarti sudah berapa? 700. Kemudian Allah melipatkan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, di manakah letak kelipatan tersebut? Apa yang menyebabkan bahwa itu berlipat ganda? Ukuran yang akan menjadikan berlipat gandanya itu di mana letaknya? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, seperti juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan terkait dengan pelipat gandaan ini, Allah menyerupakan infaknya orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam jihad atau semua jalan-jalan kebaikan, seperti orang yang menabur benih. Maka pada setiap biji dari benih tersebut tumbuh menjadi 7 bulir, di mana pada setiap bulir terdapat 100 biji. Bahkan Allah lipat gandakan lebih dari itu bagi orang yang dikehendakinya, sekadar dengan ini yang menjadi sebab kelipatannya. Jadi akan berlipat lebih dari 700 kali lipat dari setiap harta yang dikeluarkan fi sabilillah. Itu sekadar dengan keadaan orang yang berinfak tersebut. Itu berupa keimanannya, keikhlasannya, kebajikannya. Jadi si penginfak ini bagaimana kondisinya? Infaknya 1 rupiah dari seorang yang sangat bersih hatinya dari tendensi-tendensi duniawi ketika dia menginfakannya, dan dengan ilmu yang benar tentang manfaat terhadap infak tersebut, didorong karena memang keimanannya kepada Allah sehingga dia menginfakannya, dan tidaklah dia menginfakkan kecuali karena memang keimanannya kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan wajah Allah Ta'ala, maka ini bernilai sangat tinggi, akan melipatkan berlipat ganda.
dibandingkan dengan infak yang sama secara jumlahnya dari orang yang hatinya tidak bersih. Ini jadi akan berbeda nilai kelipatan infak tersebut dengan perbedaan kualitas orang yang berinfak. Juga berdasarkan besarnya manfaat dari infak tersebut. Jadi pengaruh dari yang diinfakkan tersebut ini kemanfaatannya kemana? Maka kalau kemudian akan bermanfaat bagi dunia, bagi tegaknya, ikut menyokong tegaknya dinul Islam, li'i'lai kalimatillah, demi memenangkan agama Allah Ta'ala dan kemenangan agama Allah dengan syaf wal ilm, dengan ilmu dan dengan pedang. Ketika tidak ada maka kewajiban berjihad dengan pedang menghadapi orang-orang kafir, maka menghadapi musuh-musuh Allah dengan ilmu. Jadi ketika nilai fisabilillahnya tinggi, maka kelipatannya lebih besar dibandingkan infak yang ditujukan di jalan Allah, namun nilai kemanfaatannya lebih rendah daripada yang lainnya. Walaupun itu bermanfaat, tentunya akan sia-sia kalau kemudian pada jalan yang tidak bermanfaat. Termasuk di dalamnya beliau sampaikan adalah kepada siapa infak itu diberikan. Sama-sama 5.000 rupiah dikeluarkan untuk orang yang bertakwa, ini beda nilainya dengan 5.000 rupiah yang dikeluarkan untuk orang yang fasik. Karena pemanfaatannya jelas akan berbeda. Dan coba kalau kita lihat ya, berapa dana yang dikeluarkan oleh sponsor untuk kemudian mensponsori berbagai macam acara yang kalaulah tidak merusak, itu tidak memberikan manfaat dan lebih tampak adalah kerusakan. Yang jelas-jelas rusaknya ya sponsor untuk konser. Konser musik berapa itu yang harus dikeluarkan? Luar biasa. Untuk pertandingan bola berapa yang dibutuhkan? Dana yang dibutuhkan luar biasa banyaknya. Dan secara sukarela si pemilik harta untuk kemudian mengeluarkan mensponsori hal-hal tersebut. Bahkan ya bisa dengan bangganya. Tapi tidak banyak yang mensponsori para santri. Untuk kemudian sudah yang penting kamu belajar. Nggak usah khawatir untuk bulanannya, saya nanti yang nanggung, itu tidak banyak. Maka termasuk kendala yang dihadapi para pesantren, ini sulitnya mencari orang tua asuh bagi para santri. Dan biasanya yang masuk pesantren itu
dari kalangan yang tidak punya, apalagi kalau yang sudah dewasa. Orang tuanya kalau ke pesantren silahkan cari dia sendiri. Kalau kuliah berapapun saya biayai. Jadi dia bisa mengupayakan untuk anaknya asal kuliah, dia siap berapapun. Kalaupun harus banting tulang keras keringat, dia rela. Tapi begitu enggak, saya mau mondok saja. Kalau mondok silahkan cari dia sendiri. Dan itu banyak. Saya berapa kali dapat keluhan dari para santri yang sesungguhnya secara pribadi dia ingin lebih tekun belajar agama, tapi orang tuanya begitu. Ini orang tuanya sendiri, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Orang tuanya sendiri, darah dagingnya sendiri, ingin tekun belajar agama, itu eman-eman keluar duitnya. Apalagi orang lain untuk membiayai anak orang lain. Maka kalaulah kemudian Allah tidak memberikan hidayah, memberikan taufik, maka mudah-mudahan Allah memberkahi harta orang-orang yang mereka infakkan untuk kemudian perjuangan agama Allah Ta'ala ini. Dan ini termasuk langka di Indonesia. Secara kekayaan artinya biasa-biasa saja. Banyak orang jauh lebih kaya darinya. Tapi beliau, si fulan ini, mampu menyediakan infak lebih dari 10 juta per bulan untuk kegiatan peningkatan ilmu ini. Ini tidak banyak. Padahal orang yang jauh lebih kaya dari dia itu banyak sekali. Kalau dilihat kekayaan, artinya banyak temannya yang seperti itu. Tapi yang punya kelebihan seperti ini jarang. Maka ikhwafidin rahimani warahmatullah, kalau kemudian antum ketika orang tidak memperhatikan antum untuk kemudian demi peningkatan agama, penyebaran agama, maka kalau antum bekerja, yang hasil dari pekerjaannya untuk belajar, ini nilai infaknya sangat tinggi. Karena tadi kan termasuk bagian dari infak adalah infak untuk diri sendiri, apalagi ini bukan sekedar untuk kepentingan perutnya. Tetapi mengapa dia bekerja dan kemudian hasil pekerjaannya diinfakkan untuk dirinya sendiri dalam menuntut ilmu? Maka hakikatnya dia telah berinfak untuk menuntut ilmu. Kedudukannya sangat besar. Maka jangan merasa malu. Dan saya termasuk berbahagia dan senang sekali dan salut dan bangga kepada para santri yang rela untuk kemudian dia angkut-angkut pasir dari sungai, kemudian dikumpulkan dan dijual demi dia bisa belajar. Karena orang tuanya untuk belajar agama, maka no. Tapi untuk yang lainnya, maka ada. Diupayakan. Tapi untuk lain silakan cari sendirilah. Saya terenyuh dan bangga. Jadi sebagian ngusung pasir dari sungai, yang penting dia bisa belajar. Sebagian ngapsuli herbal, yang penting dia bisa belajar. Maka para mahasiswa ini yau sisakan sebagian dari harta harta jajannya, uang jajannya. Lihat di pesantren-pesantren itu, cari anak-anak yang kemudian serius belajar, kemudian tanyakan sama ustadznya mana yang serius belajar dan ternyata tidak mampu. Coba sisihkan dari sebagian harta jajannya. Kalau kemudian sehari antum bisa jajan 5.000, sisakanlah 1.000 saja, kurangi jajannya demi peningkatan agama ini. Ketika antum yang sesungguhnya secara kapasitas intelek itu mampu untuk mendalami agama ini, tetapi kemudian terbendung
Karena tadi mungkin lobby orang tua tidak bisa, atau kemudian tapi kayaknya berat kalau di pondok pesantren hidupnya nanti loh, paling dapat rumah petak ukuran 4x6 gitu. Saketnya dari triplet, kemudian pengap. Jadi berat kayaknya kalau saya lihat terusnya begitu sih masalahnya. Saya lihat di rumahnya, aduh, sempit sekali, anaknya banyak, sempit. Nah, salahnya antum juga nggak perhatian. Coba kalau antum perhatian kan. Jadi, alhamdulillah ada orang yang rela hidup di ruangan yang sempit demi penegakan agama, walaupun mereka tidak mengharapkan uluran tangan orang lain. Tapi mestinya antum-antum itulah yang diberi kelebihan, diberi keleluasaan sebagian dari uang jajannya. Ini bukan uang makannya ini. Dan akan lebih baik kalau sebagian dari uang makannya. Kan gitu. Akan lebih. Toh yang dijanjikan Allah pahala, yang dijanjikan Allah itu berlipat ganda. Kalau kemudian antum keluarin secara ikhlas dan ini untuk perjuangan agama Allah Ta'ala, maka tidak cuma 700 kali lipat, berlipat ganda yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan kelipatan tersebut bisa Allah berikan di akhirat semuanya, dan bisa juga Allah berikan di samping di akhirat juga di dunia. Dan memang subhanallah, banyak bukti di depan mata bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya demi perjuangan agama Allah, yang terkait dengan penyebaran agama Allah ini, kemudian yang dapatkan malah hartanya semakin berlipat ganda. Karena memang secara umum tidak ada orang yang miskin gara-gara dermawan. Jadi orang yang dia mencari harta, kemudian dari harta yang dia cari untuk diinfakkan di jalan Allah Ta'ala sebagiannya, yang terjadi bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi usahanya justru semakin berkembang. Adapun para ustadznya miskin karena memang tidak cari harta kan itu. Ya kalau mereka cari harta ya bisa kan. Kalau kemudian tinggalkan pondok pesantren, kemudian ikut berlomba-lomba seperti manusia berlomba-lomba, bisa. Bismillah. Tapi karena memang waktunya hampir 24 jam, itu pun kadang ya masih bisa menyempatkan untuk kemudian sambil jualan apa yang bisa dijual. Termasuk misalnya jualan di rumahnya, buka warung. Dan alhamdulillah, semoga Allah kemudian memberkahi hartanya kepada sebagian ustadz yang waktunya juga untuk kemudian berdakwah, tapi kiosnya juga maju. Dan ini mudah-mudahan Allah semakin memberkahi hartanya. Dan ini memang tidak banyak. Memang tidak banyak. Adapun kalau kemudian yang waktunya dihabiskan di pondok pesantren dari kemudian ba'da subuh sampai kemudian ba'da isya, ya memang secara waktu tidak memungkinkan, kecuali kalau memang pada asalnya punya harta yang banyak kemudian ditanamkan dalam saham, ya, maka tinggal bulanannya kemudian menerima. Tapi secara kemudian untuk memikirkan usaha tidak ada sama sekali, karena tadi dari pada subuh sampai pada isya waktunya untuk kemudian antara belajar dengan mengajar. Maka coba bagi para ikhwah bahwasannya untuk kemudian kalian bisa menikmati ilmu yang ada, yang disampaikan oleh para duat, para asatidz, itu adalah mereka lalui dengan perjuangan.
Dan ketika antum kemudian menginfakkan sebagian hartanya untuk kemudian perjuangan agama Allah ini, kepentingannya bukan kepada yang diberi semasa, tapi justru kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim, juga apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau sampaikan tentang ayat ini, Al-Baqarah ayat 161 tadi di atas. Ini merupakan dorongan yang sangat kuat dari Allah kepada para hambanya untuk menginfakkan harta mereka di jalannya, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepadanya. Termasuk dalam hal ini menginfakkan demi peningkatan ilmu yang bermanfaat, persiapan jihad fisabilillah, bekal bagi para mujahid dan semua lembaga-lembaga sosial yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Termasuk di dalamnya meski lebih kecil nilainya, berinfak untuk orang-orang yang membutuhkan di kalangan para fakir miskin. Karena itu kembalinya kepada apa? Orang yang diinfak itu semata. Berbeda kalau tadi yang ini kembalinya kepada kaum muslimin secara umum. Jadi kalau kemudian kepada seorang yang miskin, ya habis dimakan dia, walaupun jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Kan? Kalau kemudian yang demi peningkatan keimanan kaum muslimin, maka ini bermanfaat bagi seluruhnya. Maka ini perhatian bagi para kritikus yang menyoroti bahwasanya seolah-olah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah tidak punya perhatian kepada kaum muslimin, tidak punya empati atau apa istilahnya, kurang begitu paham. Jadi kepada kaum muslimin, maka sesungguhnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah justru yang paling empati, paling punya perhatian kepada kaum muslimin. Coba perhatikan. Saya tunjukkan dari si mana. Kalau kemudian ilmu yang benar itu sampai di tengah-tengah kaum muslimin, tauhid yang benar sampai di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak ada satupun kaum muslimin yang jadi peminta. Tidak ada satupun yang jadi peminta. Ketika kaum muslimin sudah benar-benar bertauhid, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, yang tidak mungkin dia hidup kecuali dengan apa? Dengan meminta. Karena baginya meminta adalah sesuatu yang sangat tercela. Karena ada 3 kejelekan dalam meminta. Yang pertama adalah merendahkan diri, menghinakan diri. Dan ini zulm li nafs, mendolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Yang kedua, mengganggu orang lain. Dengan meminta orang lain terganggu. Maka ini zulm lil ghair, menganiaya orang lain. Dan yang ketiga yang lebih parah, ini nau' min asyirik, adalah istiqar ila ghairillah, merasa butuh kepada selain Allah Taala. Jadi hal ini betul-betul tertanam dalam jiwa seseorang yang bertauhid kepada Allah Taala. Maka sebagaimana digambar di pameran Nabi, jadi apabila salah seorang kalian pergi ke hutan, kemudian dia mencari apa? Mencari kayu bakar, kemudian dia panggul walaupun sambil menutup menutup wajahnya, ya, dia jual, itu lebih baik bagi dia daripada apa? Meminta. Sekarang pakaiannya netis. Apa ini? Ya secara pakaiannya, untuk beli gitarnya berapa ratus ribu kan. Kemudian selesai gini,
Sungguh nggak tahu malu. Tidak punya perasaan sama sekali. Dia sudah menyiksa orang lain dengan genjreng-genjrengnya. Itu menyakiti hati. Maka kadang kalaulah seandainya tidak penuh kesabaran dan tidak terkait dengan hikmah fi dakwah ilallah, itu sudah menyakiti, minta lagi. Memang saya disuruh ngasih sesuatu yang kamu telah menyakiti hati saya. Karena musik mematikan hati. Bagaimana kamu memperdengarkan sesuatu yang membuat hati saya mati, kemudian saya suruh bayar kamu? Ini luar biasa. Mengapa terjadi demikian? Karena bodoh terhadap ilmu din. Bodoh dari seluruh sisinya. Dia nggak mengetahui betapa hinanya. Dan slogan yang paling mentereng lah, daripada nyolong ayam lebih baik meminta. Siapa suruh nyolong ayam? Siapa yang suruh nyolong ayam? Badannya kekar, sininya aja. Dan sekarang luar biasa. Ini man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizruha. Enggak tahu siapa dulu yang mendahului. Dulu enggak ada di lampu merah, sekarang ada di lampu merah kan. Jadi baru berhenti sedikit sudah. Dan sudah kalau begitu, kalau enggak dikasih masih mencaci lagi. Ini luar biasa, Amrozi. Ini sudah. Jadi ketika dia meminta menyanyi, katanya bagi yang tidak memberi cukup angkat tangan nanti. Begitu angkat tangan Amrozi. Mau kan gimana? Di jenggotnya sih panjang tapi mulutnya kotor. Ini realita. Dan betul-betul tidak membuat nyaman pengamen ini. Mudah-mudahan bertobat kalau di sini ada pengamen ya. Dan kalau ada, jadi ini antum-antum ini yang mungkin punya tampilan agak artinya tidak terlalu jauh bedanya. Jadi tarik itu pengamen itu, diberitahu coba bahwasanya perbuatannya sudah menyakitkan, membuat orang badan kekar begitu masa gini, malu sekali lah. Jadi itu ya, tidak ada seorang muslim yang kemudian meminta kecuali karena terpaksa sekali. Coba lihat ya, dengan gempa ini, semuanya menangis dan kami kehabisan air mata, atau kemudian kami sangat butuh bantuan, tanpa pertolongan Anda kami tidak bisa apa-apa. Isinya pertolongan minta terus. Kalau kemudian benar imannya, dia bertawakal kepada Allah Ta'ala dan kemudian berusaha apa yang dia bisa. Orang ngasih terima, tidak ngasih maka tidak meminta. Karena hina baginya meminta. Ngasih diterima, tidak meminta. Dengan ilmu sampai, kemudian dia menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang sabar, orang yang bertawakal, yang diperhatikan justru bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain dan tidak mengharapkan kemanfaatan orang bagi dirinya. Ini sejahtera, ya atau tidak? Sejahtera. Itu baru punya empati kepada kaum muslimin. Kalau kemudian tidak pernah diajari agama yang benar, cuma dicungi harta terus, ya habis terus dan minta terus. Malah semakin dodro, tahu dodro ya? Semakin sudah. Ternyata enak yang meminta itu. Sehingga anaknya, jangan nggak usah sekolah, pergi aja ke jalanan sana, minta, hasilnya jelas, 50.000 paling tidak sehari kan. Sehingga ada orang yang rumahnya mewah, tapi kemudian dia pergi ke jalanan meminta dengan pakaian yang sombang samping. Karena sudah menjadi profesi. Jadi hafidin rahimani warahmatullah. Ini yang tadi saya sampaikan, dua hal sekaligus ya. Artinya, bagi kita yang tidak punya, jangan pernah meminta.
Bagi yang punya jangan sampai menunggu dimintai. Tidak ada yang minta lah sudah. Bukan begitu. Cari yang kira-kira butuh. Tadi kan sudah dikatakan manfaat harta ini akan semakin berlipat ganda kalau kemudian sampai kepada orang yang paling membutuhkan, yang manfaatnya paling besar. Maka cari tempat-tempat yang dengan harta ini, karena saya punya sekian, janganlah dengan harta sekian cuma dapat pahala yang sedikit karena salah tempat. Cari tempat yang paling bermanfaat bagi agama ini. Maka itu. Jadi dua sekaligus. Bagi yang kaya jangan menggunakan dalil orang miskin, bagi yang miskin jangan menggunakan dalilnya orang untuk orang kaya. Jadi yang miskin maka ingat hadis-hadis dan ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban orang yang miskin. Bagi yang kaya yang diperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban orang yang kaya, jangan sebaliknya. Kalau kita miskin, kamu kan kaya. Lihat ayat Allah ini tentang orang yang kaya, hadis Nabi tentang orang yang kaya. Begitu yang kaya, kamu miskin ya. Lihat hadis-hadis tentang sabar kan. Tentang ini. Dan ini fenomena yang ada. Banyak yang terjadi ini seperti ini. Jadi yang dipikirkan apa kewajiban orang lain untuknya, bukan apa kewajibannya untuk orang lain. Nah, kalau masing-masing orang berpikir tentang apa yang semestinya diperbuat orang lain untuknya, maka berarti semuanya jiwanya jiwa pengemis. Baik pengemis dalam bidang apa saja, kan? Karena mengemis tidak hanya dalam apa? Dalam harta. Satu hal yang mengemis diperintahkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanya ilmu. Itu silahkan mengemis. Dan jangan malu untuk mengemis ilmu. Maka mungkin sudah disampaikan kemarin tentang keutamaan salaf mengemis ilmu. Ketika kemudian muridnya Imam Malik kan datang kepada beliau meminta hadis, kemudian sampai kemudian disambuk. Kemudian ketika saya nggak salah kok disambuk. Ya sudah, untuk kemudian menebus apa yang saya beri hadis sekian sebagai hukumannya, sebagai kisosnya. Kemudian setelah diberikan, silakan sambuk lagi, nanti saya kasih hadis. Tapi dengan syarat nanti saya kasih hadis lagi. Ya. Itu demi mengemis ilmu. Nah itu bagus. Sebentar. Ini tolong waktu sebentar aja. Tidak apa-apa. Kalau memang kita butuh. Tapi kalau 500, cepet aja enggak mau. Cepet. Tidak miskin gara-gara cepet. Itu luar biasa. Pernah saya digitukan. Bagaimana saya mengasih untuk gereng-gereng itu, aduh, berat, walaupun cepet. Setelah itu jelas keluar, nanti mesti ke warung rokok kan tuh. Ini dari mana manfaat yang seperti itu? Ini khafidin rahimani wa rahmatullah yang semestinya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Jadi saya nasihatkan bagi yang kebetulan ditakdirkan miskin, maka bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah Ta'ala, dan itulah yang terbaik bagi kita. Dan jangan pernah meminta kepada siapapun juga. Dan bagi yang diberi kelebihan harta, maka ingat bahwasanya sebagian harta yang kita miliki adalah menjadi hak orang lain. Dan ancamannya adalah sangat berat bagi orang yang sesungguhnya ada hak orang lain kemudian tidak diberikan, didoakan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian dibinasakan harta tersebut. Pada kesempatan selanjutnya saya sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersedekah. Dan ini menyimpulkan dari beberapa ayat dan hadis yang ada. Di beberapa hal ini
adalah upaya untuk supaya sedekah kita itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang tiada tara, artinya yang tiada terbatas. Jadi supaya kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan sedekah seberapapun yang kita keluarkan. Yang pertama, membersihkan hati dari kotoran riya dan tujuan dunia, sehingga betul-betul bersih hatinya, betul-betul ikhlas. Jadi koreksi dulu, bersihkan dulu hatinya sebelum bersedekah. Seperti tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 265 ya, tentang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memilih yang paling tinggi nilai kebaikannya di antara jalan-jalan kebaikan yang ada. Jadi kita punya peluang, A jalan kebaikan, B jalan kebaikan, C jalan kebaikan. Kalau bisa, memang beragam. Di sini kasih, sini kasih, sini kasih, sini kasih. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka mana yang paling bermanfaat dari jalan kebaikan itu? Maka letakkan di situlah harta kita, infak kita. Karena tadi ayat yang 262 dari Al-Baqarah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah. Dan sabilillah itu banyak ragamnya dan tingkatannya berbeda-beda. Maka semakin sabilillahnya semakin tinggi nilainya. Kemudian yang ketiga, memilih tempat yang paling membutuhkan. Jadi yang paling tinggi nilai kebaikannya dan yang paling membutuhkan. Ini demi penyebaran ilmu, tapi ini sudah melimpah ruah. Di sana juga demi penyebaran ilmu, tapi apa kekurangan? Nah, di sana. Dan demikian. Ini termasuk pemilihan tempat yang lebih membutuhkan, sama-sama ini. Tingkatannya sama-sama demi peningkatan ilmu bagi masyarakat kaum muslimin. Maka pilih yang lebih membutuhkan. Kemudian yang keempat, memilih dari harta yang paling halal atau paling bagus. Inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyib. Seperti juga yang disyaratkan dalam surah Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari harta yang kamu usahakan yang baik, dan juga dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian, yang baiknya. Jangan milih yang jeleknya. Jadi kalau berinfak, milih harta kita yang terbagus, yang paling halal. Ingat, jangan sampai kalah sama musyrikin. Musyrikin Quraisy dulu ketika membangun Ka'bah dalam keadaan mereka kafir, ketika renovasi Ka'bah karena kerusakan yang ada pada Ka'bah, itu mereka paham ini rumah Allah, tidak pantas kalau kemudian dari harta yang haram. Padahal kaum musyrikin biasa mencari harta yang haram. Maka giliran bangun Ka'bah mereka tidak mau untuk berinfak demi pembangunan Ka'bah dari harta yang haram. Maka mereka mengumpulkan harta yang halalnya saja. Jadi dana yang terkumpul tidak cukup untuk membangun Ka'bah secara semula. Maka dibangun tidak utuh sebagaimana kaidah atau fondasi yang dibangun Ibrahim alaihissalam. Karena tadi minimnya harta halal yang mereka miliki. Itu orang kafir saja milih harta yang halal. Kalau orang musyrik, sebagian muslimin malah tidak. Jadi hidup-hidup buang kotoran. Jadi yang disedekahkan yang harta ribanya. Itu. Jadi dia punya deposit yang banyak, yang disedekahkan
dari ribanya itu yang disedekahkan. Yang lainnya nggak ada yang disedekahkan sama sekali. Dan itu termasuk itu masih mending di antara kaum muslimin yang seperti itu. Apa yang ribanya pun dimplok. Ini yang lebih parah lagi. Dua-duanya parah, tapi ini lebih parah lagi. Itu realita. Harta yang ribanya pun tidak mau disedekahkan. Jadi dianggap itu miliknya juga. Padahal yang menginfakkan yang ribanya pun tidak boleh. Untuk kemudian diniatkan sebagai apa? Sebagai sedekah, sebagai pencari pahala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi memang harus dikeluarkan itu, tidak boleh. Tetapi tidak boleh diniatkan sebagai apa? Sedekah. Bagi yang memiliki harta-harta ribawi. Harus dikeluarkan. Jangan disimpan. Jangan dimanfaatkan, jangan disimpan untuk dirinya. Keluarkan. Untuk masalah kaum muslimin. Harus dikeluarkan itu. Dan jangan sekali-kali menyiapkan dari pengeluaran hal tersebut adalah untuk mencari pahala. Saya punya teman. Jadi ada para WTS itu membangun masjid. Jadi harta hasil apa? Hasil zinanya. Demikianlah realita yang ada. Kemudian yang ke-5, menyembunyikannya jika memungkinkan. Ingat tentang hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Itu diantaranya adalah yang menginfakkan dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui berapa jumlah yang diinfakkan. Artinya betul-betul tersembunyi. Itu jika memungkinkan. Selama memungkinkan untuk disembunyikan, maka disembunyikan. Namun kalau kemudian pada ditampakkannya itu lebih bermanfaat demi memberikan contoh kepada yang lainnya, maka tampakkanlah. Karena tadi ketika di sana ada nilai manfaat yang lebih tinggi, maka itu yang diambil, bukan yang lebih rendah. Tetapi karena secara umum menyembunyikan itu lebih menjaga keikhlasan, maka secara umum menyembunyikan lebih bermanfaat. Kemudian yang ke-6, tidak merusaknya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti yang diberi. Seperti tadi ayat yang sudah kita dengarkan, Al-Baqarah 262 dan 263. Kemudian yang ke-7, memulai dari yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak menelantarkannya. Jadi keliru, ya, karena saking rajinnya sedekah sampai anak istrinya terlantar. Ini salah. Di dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Talha untuk menginfakkan kepada famili yang di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling agung pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Jadi jangan sampai dengan bersedekahnya kita, keluarga kita terlantar. Ibda bima ta'ul. Mulailah dari yang menjadi tanggung jawabmu.
Maka ketika yang menjadi beban tanggung jawab kita itu sudah cukup dalam kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan, maka selebihnya infakkanlah dari apa yang kita suka untuk orang lain. Semakin banyak maka semakin bermanfaat. Dan yang paling tercela tentunya lah yang sesungguhnya ada hak orang lain yang dia tahan. Dan yang terpuji adalah sampai pun yang sesungguhnya hak-hak yang menjadi kewajiban bagi dia sudah dia tunaikan terkait dengan harta, dia juga masih berinfak yang sifatnya mustahabat, yang sifatnya adalah sunnah. Jadi setelah para keluarganya tidak ditelantarkan. Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir saya sampaikan secara singkat adalah tentang beberapa keutamaan dari sedekah. Ini sebagian saja, dan kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan bahwasanya bersedekah memiliki keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ayatnya sudah kita dengar. Kemudian yang kedua, memperluas rezeki. Kemudian yang ketiga, mendatangkan ketentraman. Sebagaimana ayat yang tadi sudah kita baca. Yang keempat, mendatangkan ampunan. Ayatnya sudah kita baca. Kemudian yang kelima, terhindar dari teriknya matahari di hari kiamat. Yaitu ketika di padang mahsyar. Tentang hadis sab'atun yudiluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Kemudian yang keenam, melestarikan harta yang ada. Kemudian yang kedelapan, menyelamatkan dari api neraka. Wattaqun nara walau bisikki tamratin. Selamatkanlah kalian dari api neraka walaupun dengan apa? Sebutir kurma. Nah, demikianlah ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah, pembahasan kita malam hari ini tentang keutamaan bersedekah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kemudian kita gemar bersedekah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwatun nas, manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan. Ingat kisah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang pengemis yang datang, walaupun cuma ada 2 kurma di rumahnya, dia berikan. Cuma adanya itu saja. Itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kondisinya demikian. Yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan. Bukan karena beliau tidak bisa kaya, mudah bagi Rasulullah untuk kaya. Jadi sangat mudah bagi Nabi untuk kemudian kaya raya. Tapi demikianlah Nabi memilih untuk kemudian menyedekahkan hartanya. Adapun bagi keluarganya yang penting cukup untuk makan saja. Jadi sebagaimana beliau memohon kepada Allah, yang penting keluarganya cukup. Tidak kemudian fakir sampai kemudian meminta-minta. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan taufik kepada kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan dan menjauhkan dari sifat bakhil, sifat kikir, karena sifat kikir adalah sangat tercela dan kerugian akan didapatkan bagi siapa yang kikir. Karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Setelah kita akan bertemu kembali besok pagi dalam materi memahami tauhid 2.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau ada benar yang semata-mata dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Aku liqali hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.